ataupun di platform-platform atau di berita-berita ya, akan di sepanjang jalan ada nih baliho-baliho ya. Nah, NIK NPWP. Nah, atau data induk. Nah, undang-undang yang tadi kita sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu memang mengatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak KPP Madya Pekanbaru dimanapun Anda berada? Baik, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Hairul Zuri, penyuluh dari KPP Madya Pekanbaru, dalam acara bincang-bincang dan rumpi-rumpi tentang perpajakan atau tentang informasi terkini. Baik, kali ini saya masih ditemani oleh narasumber kita, penyuluh Madya Pekanbaru juga, dengan Bapak Firdaus ya. Nanti kita akan saksikan bersama bagaimana apa yang akan kita perbincangkan. Nah, kemungkinan nanti kita akan berbicara tentang bagaimana mewujudkan satu nomor identitas untuk segala macam kegiatan, sehingga mempermudah untuk kegiatan-kegiatan kita dan juga bagi pemerintah, baik itu nanti di ekonomi, sosial, dan macam-macam lain, termasuk juga penerimaan perpajakan. Baik, kita sapa dulu Pak Firdaus, apa kabar? Baik, alhamdulillah, saudara Bapak Hairus. Kali ini mungkin agak menarik ya, karena memang topik kita kali ini yang lagi hangat-hangatnya penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, ini sebenarnya latar belakang seperti apa? Mungkin nanti kita bicarakan satu persatu gitu. Ya, baik. Nah, langsung saja kawan pajak, kita akan coba bincang-bincang dan rumpi-rumpi dengan Pak Firdaus ya. Baik Pak Firdaus. Nah, ini ada satu nomor identitas atau kalau bahasa kerennya Single Identity Number, ya. SIN ya. Nah, ini urgensinya dalam penerapan SIN ini di bidang perpajakan apa kira-kira Pak Firdaus? Ya baik, Pak Hairus. Memang kita udah lama ya, udah bicara tentang Single Identification Number. Kita mau coba seperti halnya negara-negara maju ya. Nah, untuk Single Identification Number ini mungkin kita sebut SIN aja ya. Siapa? Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021 sudah menerbitkan mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Itu merupakan Undang-Undang HPP, ini Peraturan Perpajakan sebagai kita tahu. Nah, di dalam Undang-Undang HPP ini ada pengaturan yang baru nih, yaitu pengaturan NIK nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Sebagai NPWP. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ini sebenarnya latar belakangnya itu ada dua hal besar ya, hal besar latar belakang dari penggunaan NIK sebagai SIN kita, penerapan SIN gitu ya. Nah, hal pertama mungkin yang sering dikritik dari berbagai praktisi perpajakan, rendahnya tax ratio kita. Tax ratio kita terlalu rendah gitu ya. Mungkin kawan pajak kita bisa coba definisikan tax ratio itu adalah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto kita. Jadi intinya adalah sebesar produksi barang dan jasa kita, berapa penerimaan pajaknya dari sana. Nah, jadi dia memang mencerminkan kinerja penerimaan perpajakan. Nah, untuk itu secara sederhana seperti itu. Dan untuk Indonesia, tax ratio kita itu sampai sekarang itu masih di angka sekitar 9,11. 9,11. Jadi sangat rendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, itu mereka sudah 2 digit di atas, jadi di atas 10 gitu. Jadi digit sedangkan kita masih single digit. Nah, tax ratio ini dominan disebabkan oleh rendahnya tax ratio ini disebabkan oleh adanya shadow economy. Shadow economy. Istilah shadow economy itu mungkin masih kurang familiar ya. Jadi tinggi. Yang kedua yang kita sebutkan dari latar belakang itu adalah ini nih, shadow economy, tingginya shadow economy di negara kita. Nah, sekarang mungkin kita jabarkan apa sih shadow economy itu. Nah, shadow economy itu merupakan kegiatan perekonomian yang tidak terdaftar di otoritas perpajakan.
Jadi ada kegiatan ekonominya, tetapi tidak tercatat baik di lembaga, instansi, dimanapun. Jadi di luar kendali dari negara. Jadi tidak tercatat di administrasi negara dan apalagi di perpajakan. Jadi mungkin ini disebabkan karena ini ya rendahnya mungkin kepatuhan dari kita. Mungkin untuk latar belakangnya sebenarnya cuma dua itu sih yang latar belakang besarnya gitu. Baik, jadi ada shadow ekonomi yang dia bisnis berjalan tapi Iya. tidak terdaftar di perpajakan. Iya. Nah, ini kan termasuk kendala ini Pak Firdaus. Iya. Terus bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi shadow ekonomi ini? Silakan Pak Firdaus. Jadi kalau kita merujuk ke saran atau pendapat dari negara-negara yang tergabung dalam OECD ya, negara-negara OECD itu mereka bagi 3 kategori. Pertama, mereka ingin optimalisasi penggunaan data dulu. Gitu. Jadi untuk mengatasi adanya kegiatan ekonomi yang tidak tercover di otoritas pajak, tentunya kita memanfaatkan data. Yang kedua adalah mengenal pelaku ekonomi itu sendiri. Seperti apa sih jenis pelakunya dan bagaimana kegiatan perekonomiannya. Nah, itu yang harus dipelajari gitu. Yang ketiga tentunya menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan mereduksi kegiatan shadow ekonomi itu sendiri. Jadi dan di pemerintah kita Indonesia sudah mencoba dari tahun 2019 kita sudah menerbitkan peraturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2019 yang mengatur satu data namanya. Jadi kita ingin semua data di instansi-instansi pemerintah tersebut memiliki sebuah koneksi gitu. Jadi disebutnya satu data agar dari instansi ini, badan ini itu ada koneksi datanya. Dan makanya di PP 39 tersebut diatur bagaimana sih data itu. Pertama, data yang dihasilkan oleh instansi atau badan pertama syaratnya harus memenuhi standar data. Seperti apa datanya. Yang kedua, memiliki metadata atau struktur-struktur datanya. Nah, yang ketiga yaitu memenuhi kaidah interoperabilitas data atau intinya data ini dapat dibuka oleh pihak lain atau instansi lain gitu. Yang keempat, ini yang paling penting nih. Data itu harus memiliki kode unik atau kode referensi data induk. Jadi ini merupakan yang kalau di kita di sini itu vitalnya gitu. Jadi harus ada kode unik, kode yang unik yang membedakan dan menyamakan dengan data-data baik keuangan atau non keuangan. Mungkin kalau untuk kita di penggunaan SIM ini nomor 4 ini mungkin jadi perhatian nanti itu memiliki kode unik gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Nah, kawan pajak sekalian, tadi kita berbicara tentang satu nomor identitas atau SIM, kita singkat ya SIM ya, Single Identity Number. Kemudian urgensinya apa sih? Kemudian ada tadi terkait dengan tax ratio dan shadow economy. Kemudian apa ya upaya pemerintah mengatasi para shadow economy ini ya. Oke, nah gimana kelanjutannya dan ada kaitan apa nanti dengan nomor induk kependudukan NIK dan NPWP? Kita akan saksikan setelah tayangan berikut. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Baik, selamat datang kembali kawan pajak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang dan rumpi tentang perpajakan dengan Pak Firdaus. Baik, Pak Firdaus, nah lagi hangat-hangat nih di media sosial ataupun di platform-platform atau di berita-berita ya, bahkan di sepanjang jalan ada nih baliho-baliho ya. Nah, NIK NPWP, NIK NPWP. Nah, bisa dibantu Pak Firdaus bagaimana nih masalah NIK dan NPWP ini? Baik, tadi kita kan udah bicara data itu harus mempunyai kode referensi yang unik gitu ya, dan atau data induk. Nah, undang-undang yang tadi kita sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu memang mengatur NIK menjadi NPWP. Nah, bentuk penerapan NIK itu adalah bentuk dari penggunaan kode unik tadi. Nah, jadi kalau kita bicara negara lain, Singapura sudah menggunakan data kependudukannya.
Jadi ketika dia lahir, dia sudah punya data kependudukan. Nah, itulah yang digunakan sebagai data seluruhnya gitu. Dan begitu juga di Belanda. Belanda juga menggunakan hal itu. Jadi data kependudukan itu sebagai administrasi seluruh kewajiban untuk perpajakannya, dia menggunakan data kependudukan. Nah, jadi kalau kita bicara NIK, kenapa sih kode referensi yang unik itu kita gunakan NIK gitu? Kenapa nggak kode-kode lain kita bikin yang baru gitu? Nah, jadi pertimbangannya adalah karena NIK itu bersifat unik, khas, dan dia tunggal dan memiliki validasi biometrik. Maksud saya adalah semuanya sama, mempunyai NIK. Yang kedua, validasi nomor itu menggunakan biometrik. Kan kita pernah pakai jempol, fingerprint, semua kita direkam, mata. Nah, jadi untuk validitasnya itu diakui gitu. Kedua, NIK itu dapat mengintegrasikan data non keuangan dan data keuangan. Jadi instansi lain mungkin datanya bersifat keuangan, yang instansi lain datanya non keuangan, itu dapat diintegrasikan dengan ini NIK ini gitu. Kemudian penggunaan ini merupakan program di pemerintah itu sendiri. Yang ketiga keunggulannya, karena pemerintah memang membuat IKTP itu. Nah, IKTP itu adalah program kita adalah NIK itu. NIK itu semua orang punya NIK. Kalau mungkin di Amerika itu ada social number. Social number, benar. Ya, kita sekarang di sini mengenal NIK. Jadi kita ngomong NIK. Kalau di kita instansi lain pasti pengenalan NIK. Sekarang kita pakai NIK dan terus NIK gitu kan. Yeah, okay. Nah, jadi ini tentunya kita harapkan adanya kepastian hukum. Yeah. Yang kedua adalah keadilan sesama penduduk dan kesetaraan. Jadi inilah latar belakang kenapa undang-undang itu diterbitkan dan menjadikan NIK sebagai NPWP. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Firdaus, kira-kira ada nggak aturan itu kan tadi undang-undang ya? Ada aturan turunan biasanya kan ada nih aturan menteri atau lainnya. Nah, kemudian ada nggak perubahan format? Karena tadi kan NIK akan dijadikan sebagai NPWP atau satu single identity gitu. Nanti bagaimana nih perubahan formatnya dengan NPWP yang sebelumnya dan aturannya yang mana nih, aturan menteri yang mana nih? Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus. Tentunya Undang-Undang HPP tadi nomor 7 2021 sudah memiliki aturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Jadi masih hangat nih. Memang PMK ini mengatur tentang NPWP bagi penduduk, instansi pemerintah, badan atau OP bukan penduduk atau WP cabang. Jadi dia mengatur ketiga itu. Nah, adapun perubahan, apa sih perubahannya menggunakan formatnya gimana gitu. Dengan adanya PMK ini. Nah, untuk NIK itu untuk orang pribadi yang merupakan penduduk tentunya menggunakan NIK. Nah, jadi sedangkan untuk badan instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk tentunya bukan penduduk tidak memiliki NIK dong. NIK ya. Nah, tentunya dia menggunakan NPWP 16 digit. 16 digit ya. Tadi sebelumnya 15. Kemudian untuk PWP cabang. Nah, cabang kita nggak pakai dulu, kita ada istilah 001 gitu ya. Nanti di PMK 112 itu diatur bahwa untuk WP cabang akan menggunakan nomor namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi NITKU namanya. NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi nggak ada lagi 001, 02. Jadi kita ada nomor tersendiri. Ada nomor tersendiri untuk cabang ya. Untuk WP cabang. Baik. Tadi formatnya sudah baru, ada yang menggunakan 16 digit, ada yang masih menggunakan 15 digit. Ya. Nah, format NPWP yang baru ini berlakunya sejak kapan, Pak Firdaus? Tentunya berlakunya sesuai dengan PMK-nya ya. PMK kita berlaku, PMK 112 tadi berlaku tanggal 14 Juli 2022. 14 Juli 2022. Namun ada ketentuannya per satu untuk NPWP lama tentunya ada peralihan ya. Peralihannya itu masih dapat digunakan
sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi Masih ada tahun depan ya. Jadi untuk peralihan ini NPWP yang 15 masih bisa digunakan sampai dengan untuk layanan-layanan ya. Ya. Sampai dengan 31 Desember 2023. Dan per 1 Januari 2024 tentunya semua harus menggunakan format yang baru. Jadi kita TMT untuk penggunaan format baru itu di 1 Januari 2024. Jadi, kawan pajak, format baru digunakan 1 Januari 2024. Nah, bagaimana dengan WP yang lama nih Pak Firdaus? Tadi kan WP baru, 16 ada beberapa ketentuan tadi ya. Nah, WP yang sudah terdaftar, ngapain nih? Harus ngapain nih sekarang? Ya, tentunya WP yang sudah memiliki APWP ya. Ya. Dan kita bicara misalnya ini untuk bicara orang pribadi penduduk ya. Dan DJP sudah melakukan pemadanan data. Maksudnya adalah data kependudukan dengan data administrasi perpajakan itu dicoba dicocokkan. Cocokkan. Dan ketika terdapat data yang tidak sesuai atau istilahnya belum valid, maka harus dilakukan pemutakhiran data. Jadi dari ini kawan pajak nih, ketika data kita di sana statusnya belum valid, maka kita harus lakukan pemutakhiran. Dan apabila tidak dilakukan pemutakhiran, tentunya nanti per 1 Januari tidak bisa digunakan karena batasnya itu di 31 Desember 2023. Ya. Nah, sekarang kita bicara untuk badan, instansi dan orang pribadi non penduduk. Bagaimana nih? Ya. Nah, untuk NPWP lama yang badan, instansi, OP non penduduk itu gampang. Dia hanya tinggal menambahkan, tadi kita bicara 16 digit ya. Ya. Dia sebelumnya 15, tinggal menambahkan angka 0 di depannya. Jadi dia tinggal nomornya jadi 16. Oke. Nah, kemudian untuk WP cabang akan diberikan nomor NIDKU tadi, nomor identitas tempat kegiatan usaha itu secara jabatan. Jadi nanti dari DJP-nya akan menerbitkan nomor tersendiri, yaitu NIDKU tadi. Nah, kawan pajak, tadi di sesi ini kita bincang-bincang dan berumpi-rumpi tentang perpajakan, bagaimana tadi nomor induk kependudukan atau NIK yang wacananya akan kita jadikan sebagai SIN ya, Single Identity Number. Kemudian ada format-format baru NPWP, kemudian apa yang harus dilakukan WP lama. Nah, kemudian nanti apa lagi yang akan kita lakukan atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah yang lakukan terkait dengan hal-hal ini, kita akan sambung setelah tayangan yang berikut. Apakah anak kecil yang baru lahir sudah ada NIK ini langsung bayar pajak atau gimana Pak? Iya.